Dah sebentar Pri. Ya, dulu. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena lipat rahmat, nikmat berupa nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat Aril rapat ini kelanjutan remaja masjid punya kita. Dan tak lupa pula selawat dan salam semoga atas urapan kepada Tuhan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa taat dan patuh dalam menjalankan syariat dan agamanya. Langsung saja rapat ini akan dipimpin oleh Kanda Basul kepada beliau. Silakan Basul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati sekretaris, yang saya banggakan, yang saya cintai, sekaligus semua rekan-rekan Humas Sabili Taqwa Desa Bangun Jaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat suci ini guna melaksanakan daripada upaya kita untuk menunjang daripada kelanjutan remaja masjid ke depan. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin langsung saja kita bahas tentang pembahasan yang akan saya sampaikan tentang bagaimana Irmas nantinya agar tidak mandek ataupun stagnan di suatu tempat tertentu. Jadi tujuan saya sendiri untuk mengumpulkan teman-teman semua adalah agar bagaimana meminta aspirasi kepada teman-teman semua untuk menyelesaikan persoalan yang ada pada remaja masjid tersebut guna menjalin daripada kebaikan-kebaikan yang dulu pernah kita raih bersama untuk kita kembalikan menjadi sebuah rukun yang bisa kita jadikan sebuah pandangan bagi kita sendiri tentunya dan bagi masyarakat sekitar. Kemudian selain itu pula tujuan saya mengumpulkan itu kita semua di sini adalah kita mencari solusi untuk bagaimana remaja masjid itu bisa kita jadikan lebih dari apa yang telah kita ingin dapatkan. Dalam artian ini, ibarat sebuah usaha yang dilakukan burung emprit gitu, burung emprit yang warna merah itulah. Dia itu kalau membuat sarang, dia mencari sarangnya tentunya perlu usaha, dan dia mengambil rumput satu persatu kemudian dia bawa ke sebuah tempat yang dimana tempat itu dia jadikan sebuah tempat untuk persinggahan dia dalam melakukan generasi per generasi dalam kehidupannya. Artinya dia melakukan sebuah upaya untuk membuat sebuah tempat dia untuk mengendap ataupun melakukan sebuah
regenerasi pada dirinya. Mungkin bisa bertelur, kemudian menghasilkan bibit dari telurnya itu sendiri. Namun setelah itu netas ya. Setelah netas, tentunya sarang itu dia tinggalkan. Karena apa? Karena dia merasa sudah menempatinya dan sudah menyatakan bahwa dia sudah telah menyelesaikan daripada apa yang telah dia ingin selesaikan. Namun kita jangan seperti itu. Kita jadilah seperti pohon coklat. Walaupun setelah dia setelah melakukan regenerasi ataupun sudah tua, nggak bisa lagi berbuah, namun bisa kita carikan solusi, yaitu dengan cara menyetek. Nah, kemudian dipotong atasnya, sampai di sini pertanian. Uji ya saya. Kita potong atasnya, kita stek di sampingnya, kita stek dulu, baru kita potong atasnya, kemudian bisa tumbuh lagi. Tuh. Jadi tidak berhenti di situ saja. Nah, itu kita bisa mengambil gambaran di situ. Walaupun sudah berakhir sebuah masa yang telah dalam remaja masih itu sudah selesai dalam generasi yang dipimpin oleh Ananda Dolis, tentunya kita bangkitkan lagi. Bagaimana kita mencari solusi agar bagaimana remaja itu bisa tumbuh kembali. Jangan setelah sudah ini, sudah itu. Itu tujuan daripada saya mengumpulkan teman-teman semua. Dan kemudian yang ketiga adalah saya memiliki program bagaimana ketika pergantian pengurus kita membuat brosur itu tentang apa ya, tentang penerimaan remaja masjid. Jadi jangan cuma ini toh, karena mungkin anggapan kita semua yang ini semua mungkin sangat sulit untuk kita jadikan patokan untuk itu terus. Namun jangan juga setelah ada penggantinya kemudian diam tok di situ, tidak. Kayak saya demikian, kalau memang saya mau berhenti di suatu organisasi itu, tentu saya sudah berhenti dari dulu. Namun karena saya yakin saya bisa melakukan perubahan dalam diri saya maupun lingkungan saya, karena tujuan daripada hidup kita adalah kullu nafsin wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada manusia. Itu tujuan daripada manusia itu adalah beribadah. Mungkin kita memiliki karakter berbeda, kita memiliki masa depan yang berbeda. Mungkin ada yang suka teknik, mungkin ada yang suka pasar, marketing, ada yang suka sempat petani. Namun dari semua karakter kita yang berbeda, tujuan kita adalah agama. Jadi ketika kita melakukan sebuah keinginan kita, misalnya petani, menyangkul misal, kita tujukan sebuah ibadah itu karena Allah. Bertani itu adalah ibadah. Makanya di situ bagaimana kita di sini peran kita untuk melakukan regenerasi yang bisa kita penunjang untuk majunya remaja masjid. Gitu. Karena memang semakin dewasa kita semakin buram. Itu akibatnya mungkin karena kepribadian kita, lingkungan kita sendiri. Namun itulah yang harus kita ubah sampai sekarang. Makanya saya begini mencari lonjakan baru, bagaimana kita mencari penerimaan baru. Jadi misalkan minimal lah SMP kan, kemudian sampai batas. Kalau itu SMA kelas 2 berapa ya? Kelas 1. Umur berapa ya? Kelas 2 berarti 16. 16-an lah. Nah itu kemudian setelah merekrutmen baru, kan di sini banyak anak SMP SMA di Bangun Jaya, dan juga saya dengar di desa-desa lain katanya ini ya mau ikut juga. Saya bilang ya silahkan, nggak apa-apa gitu.
Setelah kita rekrut, kemudian kita adakan sebuah LDK, latihan dasar kepemimpinan. Ya minimal yang materinya kita saja. Itu. Agar apa? Di situ nanti kita ingin tahu bagaimana agar bisa terarah. Gitu. Saya yakin di sini selama saya sendiri berorganisasi di sini bingung saya sendiri. Sebab apa? Peran saya di sini itu apa gitu? Betul tidak? Pasti Anda bingung. Ngopor ini. Jadi cuma ngikuti ketuanya ke sana, ngikut ke sana. Ketuanya ke sini, ikut ke sini. Jadi sebuah kesalahan yang ada pada organisasi ujung-ujungnya apa? Ketuanya. Itu yang poin pertama. Jadi sudah saya alami ketika saya juga berorganisasi. Hingga saat ini soal-soal begini ya memang pada dasarnya karena tidak ada dasarnya yang bisa mengarahkan kanan kiri dalam organisasi itu, jadi bingung. Pada akhirnya ketua terus. Itu poin pertama. Nah kemudian jangan cuma juga kita sebagai anggota diam saja, kita harus perlu adanya berikan motivasi ataupun ikut serta dalam sebuah kegiatan. Karena tanpa adanya kita di sini nggak akan bisa berjalan. Makanya harus ada kesinambungan antara ketua, sekretaris, bendahara dan anggotanya. Supaya apa? Supaya ketuanya nggak bingung juga. Kita tahu sendiri bahwa di luar sana untuk menjadi ketua saja itu diperebutkan. Karena apa? Menjadi ketua itu gampang sebenarnya. Cuman cara melakukan perannya itu bingung, masih nggak terarah di sini. Saya tanya sekarang ya kok peranmu apa enggak? Kalau sekarang ada perannya kok? Belum ada. Kayaknya Ari peranmu kali. Ya bingung, nggak ada. Karena dia bingung sendiri mau ngapain dalam organisasi, mau ngapain. Akhirnya apa? Akhirnya mengikuti kegiatan, misalkan tiba-tiba ada kegiatan hari-hari besar Islam, jadi ngikut, jadi tidak ada perannya dia, jadi bingung. Tugasnya ketua itu hanya memerintahkan, jadi kalian semua juga, betul tidak? Pasti begitu. Saya pun mengalami demikian. Ketua memerintah terus, kemudian diperintah Pak Amel anggotanya, karena apa ya? Karena itu tadi dasarnya tidak ada, arahnya mau ke sana atau ke sini bingung. Saya sendiri pun bingung. Saya tuh gerakan saya di sini tuh apa gitu. Jadi bingung. Harus ada wadah di dalamnya. Makanya saya bilang itu lari sebenarnya harus ada strukturnya. Nah, setelah kita gunakan struktur, kita buat struktur. Nah, struktur itu terdiri dari ketua dan lain sebagainya. Kemudian seksi-seksinya. Nah, tugas dari ketua itu adalah bagaimana bisa sebelah itu mana kaki? Jadi sini rata. Struktur. Tugasnya ketua itu tidak terlalu ribet. Kita kasih peran masing-masing. Kita kan semua di sini istilahnya sudah senior. Nanti kita rekrutmen anggota baru dari anak-anak SMP dan SMA. Kemudian setelah itu kita bentuk latihan dasar kepemimpinan. Itu penting itu dalam organisasi. Kalau tidak ikut itu tidak bisa masuk. Ya walaupun kita umum semua orang bisa masuk, tapi ini genjotan baru. Karena kalau kita menginginkan bahwa asal masuk, asal keluar, asal masuk, asal keluar bingung. Hanya waktu-waktu tertentu orang itu ngikut-ngikut tok. Mungkin Idul Fitri yang ramai, Idul Adha yang ramai. Jadi tidak terarah. Makanya di sini kita harus mencari solusi terbaru. Harus memiliki strategi gitu dalam organisasi itu sendiri. Contoh misalkan Egi ketua, kemudian terdiri sekretaris, bendahara. Nah, kita bentuk seksi-seksinya di sini. Kalau istilahnya rantingnya. Ranting itu terdiri dari koordinator, misalkan dakwah, kemudian kesehatan misal, itu semua punya peran masing-masing. Nah, tugas dari ketua ini adalah mengontrol dari koordinator ini
program, kita tanggung jawabnya adalah koordinator juga. Selain dari koordinator juga ketua ikut menyangkut di dalamnya. Jadi nggak terlalu sibuk ketua. Jadi kalau ketua ikut sini ikut sana, ikut sini ikut sana. Jadi semua berumbuk jadi bingung. Nggak ada apa ya jalan keluarnya di situ. Jadi ikut sana sana, ikut sini sini. Jadi saya pun sendiri bingung di situ. Harus ada penarikan sendiri. Saya saja dulu pas SMA jadi ketua itu diperebutkan. Karena apa? Karena ya begitu. Bukan juga hanya cuma merintah juga sih, tapi juga harus ada pengikut sertaan kita di dalamnya. Itu. Jadi tugas ketua adalah mengontrol koordinator. Misalkan bulan ini ada program baru, misalkan buat apa gitu, acara, kita selesaikan. Nanti setelah berhasil di satu program, berarti cari lagi kontrol lagi koordinator yang lain. Tapi bukan juga kalau setelah ada koordinator ini kalian tidak ikut serta semuanya, itu membantu. Makanya kita arahkan adik-adik yang baru masuk ini yang mudah kita kontrol. Kalau kalian semua kan masih double, makanya di situ harus ada perannya. Kalian itu harus jadi koordinatornya. Ya minimal di dalam bidangnya itu 2 orang itu pemimpinnya gitu. Dari kita semua tuh 2 orang. Di masing-masing bidang itu 2 orang atau 3 orang kita sesuaikan. Jadi tugas ketua yang kontrol. Tapi juga ketua jangan kontrol terus, karena harus ada sangkut pautnya di dalam. Makanya dalam bahasa Arab itu ketua itu apa ya? Amir. Amir itu adalah dia yang diperintah, dia yang memerintah, dia yang memerintahkan, dia yang menjalankan perintah. Dalam artian perannya di situ adalah bagaimana bisa membuat anggotanya itu betah di dalamnya. Dengan kegiatan apakah, inikah, apakah. Dan saya tidak mau kalau organisasi Irmas itu mandek tok di situ ataupun punah kan apakah. Sebenarnya itu kata-kata nggak bisa kita diamkan, apalagi kita bergerak dalam agama. Kalau saya memiliki pilihan, contoh gini, Anda ingin neraka atau surga? Surga. Anda yakin surga? Anda saja mempertahankan remaja tidak bisa, sudah tentu dia adalah surga. Kok malah memilih yang lain? Contoh kalian memiliki hubungan dengan orang lain, sekasih misalkan, pasti Anda itu mempertahankan sedemikian rupa agar kekasih Anda itu tidak jauh dari Anda. Mau tidak dihubungi satu kali aja itu sehari itu kamu kemana aja gitu. Ngerti kan? Gitu. Sedangkan organisasi sudah jelas ini adalah surga di dalamnya. Kok kita tidak mau gitu? Ini akan menjadi problematika tersendiri. Kalau masalah percintaan lah, kita lah sudah mengalami semua. Memang masa-masa muda ini ya masa-masa dimana kita ditekan dengan demikian, yaitu manusiawi. Kalau tidak punya cinta maka hidup itu ya biar. Makanya ya, saya memiliki pilihan lain. Hidup itu mungkin ini pertanyaan sudah pernah diberikan kepada guru-guru kalian. Anda hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Hidup atau untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Nah, Buh piye? jelas di situ makan untuk hidup. Jadi artian apa? Makan untuk hidup itu artian luas. Ketika Anda bisa makan, Anda sehat, Anda bisa melakukan kegiatan, Anda bisa melakukan segala apa yang telah Anda inginkan, cita-cita kah, ibadah di dalamnya, itu luas. Makan untuk hidup, karena Anda memilih makan untuk hidup. Sudah pola pikir Anda sudah terbuka, cuman bagaimana cara mengolah di dalamnya tidak ada.
Jangan juga milih hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan intinya istilahnya gini, Anda mencari dunia, akhirnya pun mandek di dunia. Hidup Anda untuk makan, jadi hidup Anda untuk dunia. Misalkan ini sebuah apa ya, teori-teori yang membahas soal hal-hal tentang pembukaan logika bagi kita. Logikanya kan gitu. Maka disinilah peran kita. Jangan kita lengah dalam cuman hal-hal sepele aja kita baperan. Wa'afina 'anil nas, jadilah orang yang maha memaafkan. Jangan kita jadi orang pembenci. Satu kesalahan aja marahnya bukan main. Ya minimal lah batas dari sunnah Rasul adalah 3 hari. Setelah 3 hari ya sudah. Ya, yang lalu ya biar lalu. Karena ketika kita memiliki amarah kepada orang lain, memiliki persoalan pada orang lain, terus kita tidak memaafkannya, hidup kita tuh terasa tertekan. Mungkin mau ke sana, ada dia ke sana, tidak enak, itu ke sana, jadi bingung. Ibarat kita di sana sini ada musuh gitu. Coba kalau tidak ada amarah ataupun hal-hal yang lain, itu kita bisa gamblang ke sana kemari, enak, tidak ada musuh. Makanya itu jadilah jadi orang yang pemaaf. Itu kunci dari organisasi itu. Makanya peran di sini adalah ketua sangat penting. Bagaimana bisa mengontrol semua anggotanya. Harus ada stigma tersendiri ataupun apa ya lali ya. Pokoknya ada tanggung jawabnya tersendiri di dalam. Jangan cuma ikut sana ikut sini gitu. Wayang ini wayang itu gitu. Jadi insya Allah selama saya di sini, saya insya Allah bisa bantu. Yang penting remaja ini jangan sampai berhenti di situ saja. Ini adalah tugas kita. Gitu. Jangan sampai kita mandek karena kita. Bagaimana generasi kita? Wah itu generasi yang bikin remaja itu berhenti itu masanya ini. Yang malu siapa? Kita sendiri. Jangan sampai. Makanya di sini saya pertahankan betul. Jangan sampai kita berhenti dengan begitu saja dengan mudah. Memang lelah hidup itu. Lelah. Ya memang begitulah hidup lelah. Kalau tidak mau lelah ya jangan hidup. Gimana tidur. Tetapi tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah itulah tadi ibadah. Mungkin pekerjaan kita adalah nyapu di rumah, ibadah. Guys. Tapi bagaimana bisa kita menyangkut pautkan antara ibadah dengan keikhlasan? Makanya itu Abdallah itu mengatakan ruhnya itu adalah keikhlasan dan jasadnya itu adalah amalnya. Maka ketika ruh dengan jasad tidak bisa bertemu, maka akan sia-sia. Beramal terus, tapi amalnya untuk apa? Itu yang dipertanyakan. Ada keikhlasan enggak? Ada sebuah riwayat dikatakan terdapat 3. Ya, diantaranya adalah 1. Orang ini pintar sekali dalam beribadah, pintar hadis, hafal Quran 30 juz. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan agama tahu, tapi tujuan dari agamanya dia itu apa? Untuk dunia ternyata. Malaikat bertanya, ya Allah ini sudah jelas ini amalnya gini, catatannya gini, ini semua sudah lengkap. Gimana ditempatkan yang surga mana yang mau ditempatkan? Tapi apa jawaban Allah? Tempatnya adalah sebab saya yang mengetahui isi hatinya.